Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wala rasulun ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hajirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang baik ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menunjukkan ketaatan kita kepadanya di tengah guyuran hujan yang deras hari ini, yang merupakan nikmat dari Allah, yang merupakan rahmat dari Allah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hujan itu merupakan rahmat yang baru saja Allah turunkan. Makanya ketika hujan, Rasulullah di perjalanan sering membuka bagian atas kepalanya, karena kata Rasul ini merupakan rahmat Allah yang baru turun. Namun juga hujan menjadi peringatan. Rasulullah ketika melihat awan yang besar, awan yang hitam, tumbuh kekhawatiran di hati Rasulullah SAW. Ketika ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau terlihat resah? Mengapa engkau terlihat khawatir? Bukankah para sahabat yang lain bergembira karena akan turun hujan? Kata Rasulullah SAW, saya teringat bahwa dulu ada satu kaum yang juga merasa bahagia dengan datangnya awan hitam. Mereka bergembira karena mengira akan datang hujan. Akan tetapi Allah turunkan azab dari awan hitam tersebut. Maka ketika Rasulullah melihat awan hitam, beliau khawatir. Ketika awan hitamnya hilang, maka Rasul merasa tenang. Tapi ketika awan hitam itu turun hujan, maka beliau berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Dan ini doa yang sering kita dengarkan, Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Hadirin rahimakumullah. Tapi juga kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini tidak semuanya seperti kita bisa melaksanakan sholat Jumat yang agung ini, yang Allah janjikan banyak sekali keutamaan di dalamnya. Kata Rasulullah SAW, man tatahharu fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mandi di rumahnya, membersihkan diri di rumahnya, kemudian pergi berjalan ke salah satu rumah Allah, masjid, lihat dia fariidatan min faraidillah, untuk melaksanakan salah satu sebagian di antara perintah-perintah Allah. Maka kata Rasulullah, tahutu khati'ah, satu langkah kakinya menghapus dosa-dosanya, wal ukhra tarfa'u darajat, dan langkah kaki yang lainnya meninggikan derajatnya. Hadirin sekalian, tumbuhkan perasaan syukur di hati kita bahwa kesempatan ini bukan kesempatan yang main-main, bukan kesempatan yang tidak ada manfaatnya, bukan kesempatan yang tidak ada pahalanya. Kita bisa melaksanakan Jumat karena Allah sayang kepada kita, maka kita tunjukkan kesungguhan, maka kita tunjukkan keseriusan dalam menjalankannya. Hadirin rahimakumullah, di antara banyaknya
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan dalam kisah-kisah yang banyak. Ada ribuan sahabat Nabi. Memang tidak semuanya diceritakan, tapi ada satu di antara ribuan itu, di antara yang kita kenal seperti Abu Bakar, seperti Umar. Nama sahabat ini tidak terlalu terkenal seperti Abu Bakar. Namanya tidak dikenal seperti namanya Umar. Namanya tidak dikenal seperti Ali bin Abi Thalib, tapi mempunyai kisah yang luar biasa. Nama sahabat ini adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang memiliki ciri fisik yang tidak terlalu tampan barangkali kita menyebutnya. Ciri fisik yang tidak good looking dan juga kondisinya yang miskin. Wajahnya tidak rupawan, kondisinya miskin. Tapi Rasul tahu dia orang yang taat dan usianya sudah mendekati usia yang matang dan cukup untuk menikah, tapi masih belum ada yang mau menikah. Maka Rasulullah SAW mendatangi seorang sahabat Ansor yang mempunyai seorang anak perempuan di rumahnya, mengatakan, "Wahai sahabatku, saya ingin melamar anakmu untuk Julaibib. Saya ingin melamar anakmu." Ketika dikatakan saya ingin melamar anakmu, bapak ini, sahabat ini merasa gembira. "Ya Rasulullah, tentu saja sebuah kehormatan bagiku kalau anakku bersanding dengan engkau." Kata Rasulullah, "Bukan untuk saya, bukan untuk saya melamar anakmu, melainkan untuk Julaibib." Hadirin rahimakumullah, maka ekspresi sahabat ini berubah ketika mendengar nama Julaibib radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena diketahui wajahnya tidak tampan dan kondisi keuangannya miskin. Maka kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, mohon izinkan saya pergi ke rumah, kemudian saya akan berdiskusi dengan istri saya." Maka pergi si sahabat ini menemui istrinya, kemudian berdiskusi. "Wahai istriku, sesungguhnya tadi di jalan saya bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan keinginannya, beliau ingin melamar anak kita." Kata istrinya, "Tentu sebuah kehormatan jika kita menyandingkan anak kita dengan Rasulullah." Kata ayahnya, kata suaminya, "Tapi bukan untuk Rasulullah." Sama ekspresinya ibu-ibu ketika mendengar di luar ekspektasi, melainkan untuk Julaibib, kata suaminya. Ibunya ini juga terlihat panik dan kaget. Siapa Julaibib itu? Apakah Julaibib ini keluarganya Rasulullah? Siapa Julaibib itu? Bukankah Julaibib itu orang yang kondisinya demikian buruk? Hartanya tidak ada, wajahnya tidak tampan. Apa yang mau diharapkan? Hadirin rahimakumullah, diskusi antara suami dan istri ini kemudian didengar oleh anak perempuannya di balik kamar. Kata anaknya, "Wahai ayah dan ibu, apakah kita akan menolak sesuatu yang sudah Rasulullah SAW tawarkan kepada kita? Apakah kita akan menolak keinginan Rasulullah yang mana kalau Rasulullah menginginkan sesuatu, tentu kita tidak akan pernah merasakan kesulitan, kita tentu tidak akan merasakan kepahitan. Ini keinginan Rasulullah SAW." Hadirin rahimakumullah, maka situasi ini mengingatkan khotib pada satu ayat, "Wa ma kana lil mu'minin aw mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu, mereka memilih pilihan sendiri. Mereka ada pilihan lain dari urusan sendiri. Hadirin rahimakumullah, maka urusan Allah dan Rasulnya tetap di atas urusan kita masing-masing. Maka akhirnya menikahlah Julaibib, seseorang yang tidak tampan dan miskin itu, dengan seorang perempuan cantik dan soleha, anak dari seorang sahabat Nabi SAW. Hadirin rahimakumullah, tepat pada malam di mana Julaibib dan istrinya hendak menikmati pernikahannya, tiba-tiba dari luar didengar, "Wahai pasukan berkuda, wahai pasukan pemanah, bersiaplah, kita akan berjihad, kita akan berperang." Baru saja Julaibib menikah, sudah ada panggilan cinta. Baru saja Julaibib merasakan sesuatu yang diimpikannya sudah lama.
tapi panggilan jihad sudah didengar. Dan ini orang yang beriman. Ingat ayatnya, wa ma kana lil mu'minin aw mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan ketika Allah dan Rasulnya menetapkan sesuatu yang memilih dari pilihannya sendiri. Maka Julaibib pergi dari sekalian, meninggalkan istrinya yang baru saja dia nikahi, pergi ke medan jihad, kemudian berperang. Dalam hadis dikatakan Julaibib radhiyallahu anhu, setelah peperangan selesai, Rasulullah SAW kemudian mencari seseorang yang belum beliau lihat setelah peperangan usai. Ditanya ke sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah. Sampai 3 kali Rasul bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ada satupun sahabat yang mencari, yang mengetahui atau berpikir untuk mencari Julaibib. Kata Rasulullah, saya kehilangan Julaibib. Saya belum bertemu dengan Julaibib selesai perang ini. Hadirin rahimahullah, dalam hadis dikatakan Rasul mencari dengan para sahabat dan ditemukanlah Julaibib dalam keadaan tergeletak, sementara di antara jasadnya ada 7 tentara kafir yang mati. Rasul mengatakan Julaibib ini berhasil membunuh 7 orang kafir, dan salah satu di antara 7 orang kafir ini berhasil membunuh Julaibib. Maka Julaibib radhiyallahu anhu syahid di jalan Allah. Hadirin rahimahullah. Atas Rasul kemudian mengangkat jasadnya. Rasul mengatakan, saya bagian dari Julaibib dan Julaibib bagian dari saya. Hadirin rahimahullah. Inilah betapa mulia orang yang mendahulukan urusan Allah dan Rasulnya dibanding urusannya sendiri. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyambung cerita tentang Julaibib, ada banyak yang bertanya bagaimana setelah itu kondisi istrinya, apakah hidup dalam kemakmuran atau kesulitan. Hadirin rahimahumullah, istri dari Julaibib ini orang yang salehah. Rasulullah SAW mendoakan, kata Rasulullah SAW, Allahumma subba 'alaiha khairu subba wala taj'alha 'alaiha kadan wa kadan. Kata Rasulullah, ya Allah, sejahterakanlah istri Julaibib dan jangan kau hadapkan pada kesulitan-kesulitan. Maka dalam hadis dikatakan istri Julaibib ini menjadi orang yang paling banyak bersedekah, yang paling banyak amalnya di kaumnya. Hadirin rahimakumullah. Hikmah dari kisah ini tidak berhenti pada tentang ketaatan seseorang kepada Allah dan Rasulnya, melainkan lebih luas lagi. Salah satunya adalah tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membedakan kita dari bentuk rupa kita dan dari banyaknya harta kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis dikatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak pernah melihat bagaimana rupa kita, bagaimana tubuh kita, bagaimana wajah kita. Karena Allah sudah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setiap dari kita diciptakan Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Wa yanzuru ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta kita. Bagaimana mungkin zat yang maha kaya memperhitungkan makhluknya yang kekayaannya juga dari Allah? Maka kekayaan kita bukan menjadi penilaian kita di depan Allah. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat bagaimana hati kita, dan Allah melihat bagaimana amal kita. Sejauh amal kita baik, maka Allah menjanjikan bagi kita kehidupan yang layak di masa depan, di akhirat sana. Maka hadirin sekalian, khatib mengajak untuk kita semuanya memperhatikan bagaimana keimanan kita saat ini dan juga bagaimana amal soleh kita saat ini. Sebab kata Allah, syarat untuk menjadi ahli surga
adalah harus beriman dan beramal soleh. Dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah ciptaan Allah yang paling terbaik, makhluk-makhluk terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Kata Allah, orang yang beriman dan beramal soleh, mereka dibalas oleh Allah dengan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah. Itulah balasan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya adalah bagian dari penduduk-penduduk surga yang Allah nilai dari hati dan amal kita. Mudah-mudahan kita semuanya semakin soleh, semakin menjadi orang yang kuat imannya, kuat amalnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna